صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tanzilul barakat wa bifadlihi yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala ayatan fil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka dahulu di dunia hanya sebagian di waktu malam mereka tidur, dan di keheningan malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Shadaqallahul azim. Faya ma'asyirul jumu'ah usikum wa nafsiyah bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Setibanya di hari pertama setelah melewati Saniyatul Wada menuju satu lokasi daerah yang bernama Quba, lebih kurang 5 km tenggara pusat kota Madinah, yang saat ini adalah posisi Al-Masjid An-Nabawi Syarif. Inilah yang disampaikan Nabi di tengah begitu maraknya sambutan beliau yang ditunggu-tunggu oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah, dan sebagian muhajirin yang telah tiba di Yathrib itu, dengan 4 nasihat penting beliau. Ya ayuhan nas, ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Sahabat Abdullah bin Salam meriwayatkan ini dan ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah. Ada 4 arahan baginda Nabi kepada masyarakat yang menjemput beliau, menyambut beliau di kota itu. Pertama, beliau menganggap sangat penting untuk membangun kebersamaan, untuk menebarkan salam, untuk menjaga perdamaian dan kedamaian. Yang kedua, beliau menganggap penting, dan ini merupakan hadis yang pertama menurut para muhaddisin ketika beliau berada di Madinah, agar masyarakat, agar umat, agar manusia menjalin hubungan yang baik, hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, aspek ekonomi beliau sampaikan dalam hadis ini, pentingnya untuk mendistribusikan sebagian aset yang dimiliki oleh orang-orang yang berpunya kepada mereka yang membutuhkannya, dengan simbol berikan kepada orang yang lapar itu makanan. Dan yang keempat, aspek spiritual. Nabi ingatkan ini sangat penting, dan beliau memilih arahan ini adalah untuk sholat malam. Wal sallu bil laili wan nasu niyam, di saat umat manusia tengah istirahat tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Kalau 4 briefing ini kalian lakukan, maka dipastikan kalian akan memasuki surga dengan penuh kedamaian. Sidang Jumat rahimakumullah,
kita diberikan oleh Allah dua durasi waktu penting, yaitu pagi atau siang dan waktu malam. Umumnya kita hanya fokus pada waktu siang. Umumnya kita menghabiskan semua energi kita, fokus kita, perhatian kita, experience kita di waktu ini. Umumnya kita menjadikan siang untuk mencari seluruh sumber-sumber kehidupan. Bukan hal yang keliru. Tapi lihatlah bagaimana Al-Quran ternyata ia menyebut kata siang hanya separuh dari lafaz atau kata malam. Al-Quran menyebut kata siang dalam berbagai bentuk lafaznya, nahar, yaum, dan lain-lain, ghad, itu hanya 57 kali. Dan ia menyebut kata malam dengan dua term, dua lafaz, lailun dan lailatun, itu 97 kali. Artinya, ini mengisyaratkan waktu malam sangat penting. Siang hari adalah waktu kita menyusuri bumi, dan malam hari sesungguhnya manusia tengah mendaki langit untuk mendekat kepada Tuhannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat setelah itu, terlebih ketika beliau telah menerima satu ayat dalam surah Al-Isra 79 yang mewajibkan kepada beliau untuk sholat tahajud. Maka beliau betul-betul memerintahkan, menganjurkan, menginspirasi para sahabat-sahabatnya untuk kerap bangun malam. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian biasakan bangun malam. Fa inna qiyamal laili da'bun as-salihina qablahu. Karena sesungguhnya bangun malam itu adalah tradisi baik. Itu resep utama dari orang-orang soleh sebelum kalian. Para nabi, para rasul, para aulia, umumnya mereka adalah orang-orang yang terbiasa bangun malam. Dan ingatlah kata Nabi, fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Itulah saat di mana seseorang sedang sangat dekat dengan Allah. Saya tidak perlu menyampaikan sebuah hadis yang populer di bulan Ramadan, terutama 10 hari di bulan Ramadan, di mana Allah turun ke langit dunia setiap malam, khususnya di sepertiga malam terakhir. Justru Allah yang mencari-cari kalau ada hambanya yang tengah berdoa, atau mungkin di antara hambanya ada yang meminta pertolongan atau yang ingin memohon ampun, maka Allah langsung meresponnya, langsung mengijabahnya, langsung memberikan pertolongan kepadanya. Jamaah sekalian, hidup ini sesungguhnya misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi, apalagi hari esok. Hidup ini di dalam sebuah statement yang bersifat sangat otoritatif yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya 35 mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan berjalan dengan flat. Hidup ini tidak hanya melulu pada hal-hal yang kita harapkan dan kita inginkan. Bahkan Allah menyebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami berikan ujian kepada kalian, disebut lebih dahulu asyar, dengan keburukan, sesuatu yang kalian tidak inginkan, dengan kesedihan, dengan kedukaan, dengan bencana, dengan musibah, dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan kesempitan. Wal khair, dan kami juga uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan keluangan. Tapi fitnatan, semua itu sebagai cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Alangkah indahnya kalimat utama di dalam satu ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, yang ini seringkali menjadi bagian dari zikir kita. Kalimat itu berbunyi, Masya Allah, la quwwata illa billah.
Segalanya terjadi atas kehendak Allah. Sungguh tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Mari kita sadari kelemahan diri kita masing-masing. Mari kita fahami, kita insyafi bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi berbagai persoalan seorang diri. Sebagaimana kita tidak mungkin mampu memastikan bahwa apa saja yang kita programkan, kita laksanakan, kita jalankan, kita rencanakan, itu pasti berhasil. Kita senantiasa dan selalu memerlukan pertolongan Allah. Maka slot tahajud itulah yang diharapkan kita menyampaikan permohonan, pertolongan, bantuan, serta juga permohonan maaf kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di hadis itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Qiyamul Lail itu juga bisa menyebabkan kalian akan dimudahkan segala urusan. Qiyamul Lail itu wa manhatun anil ismi, akan bisa mencegah kalian dari berbuat dosa. Umumnya orang-orang yang di siang hari berbuat dosa dan maksiat adalah mereka yang tidak qiyamul lail. Umumnya mereka yang qiyamul lail pada malam hari, maka mereka bisa menjaga diri mereka dari perbuatan dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Tuhannya. Nabi juga mengatakan, sesungguhnya qiyamul lail itu wa matrodatun an balain wadda lil jasad, dan ia juga bisa menjauhkan, menolak, bahkan menyembuhkan tubuh kita dari berbagai penyakit. Para ahli mengatakan bahwa orang yang kerap bangun malam, maka ia memiliki imunitas yang lebih baik, ia memiliki kesadaran psikologis yang lebih baik. Orang yang kerap bertahajud, maka akan terjauh darinya penyakit-penyakit yang menakutkan, depresi, stres, dan tekanan-tekanan psikologis lainnya. Karena di malam itu ia merasa kelapangan, ia merasa ketenangan, ia merasakan keyakinan bahwa ia hidup tidak sendirian di muka bumi ini, bahwa semua persoalan itu akan bisa ia hadapi karena ada yang maha kuasa yang senantiasa menolongnya. Dan sungguh dalam surah Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Kalau engkau ingin merasakan kekhusyuan dan lantunan bacaanmu itu berkesan, maka bangunlah malam. Sesungguhnya bangun malam itu, sholat malam itu, itulah saat yang tepat mendapatkan kekhusyuan dan akan berkesan bacaan yang dilantunkan. Qiyamul Lail insya Allah juga mukaffiratun anis sayyiat. Ia bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena memang itulah waktu yang mustajabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Saat ini bisa jadi jalan hidup kita telah panjang. Mungkin banyak di antara kita yang telah melebihi setengah abad dari usia kehidupan ini. Tapi bisa jadi juga banyak di antara kita yang belum pernah melakukan qiyamul lail. Atau mungkin ada yang pernah melakukannya sesekali saja. Maka kata-kata dalam hadis Nabi alaikum tadi seolah mengingatkan kita pentingnya untuk kita melakukannya dengan kontinu. Kalau mungkin belum bisa setiap malam, mudah-mudahan setiap pekan. Kalau mungkin belum bisa setiap pekan, mudah-mudahan setiap 1 bulan. Dan kemudian kita latih agar kita bisa menggunakan slot waktu yang sangat indah lagi mustajabah itu. Kita bisa beribadah, bersujud, ruku di hadapan Rabbul Alamin dengan ketenangan, dengan kekhusyuan, dengan keharuan. Karena bisa jadi begitu panjang dan begitu lama solat-solat yang kita lakukan, tapi mungkin kita belum pernah menitikkan air mata. Bisa jadi kita seringkali bermunajat dan berdoa
Bisa jadi bibir kita belum merasa bergetar untuk melantunkan harapan-harapan. Bisa jadi kita telah lama menunaikan berbagai ibadah, tapi bisa jadi kita belum mendapatkan kekhusyuan dan ketenangan. Mudah-mudahan dengan qiyamul lail tadi, di samping Allah telah mempersiapkan zatnya untuk menolong kita, maka persoalan-persoalan kehidupan kita di siang hari, apapun yang mungkin kita hadapi, akan diberikan pertolongan dan keringanan serta petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.